Kata utusan yang disebut kepada Isa dipahami secara keliru oleh banyak orang, sehingga menyamakan Isa seperti nabi-nabi lainnya, karena fokus kepada kata utusan tanpa memperhatikan kata-kata yang lainnya. Misalnya, sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Umat Islam hanya tertuju kepada kata utusan Allah tanpa melihat kata kalimatnya dan roh darinya, padahal dari ayat itu sangat jelas jika Isa itu asal-usulnya dari roh Allah. Dan pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 91 dan Quran Surah At-Tahrim ayat 12 sudah dikatakan jika Isa adalah dari roh Allah. Sedangkan asal-usul makhluk hidup adalah dari tanah. Selanjutnya, manusia berasal dari benih manusia, monyet berasal dari monyet, jagung berasal dari benih jagung, dan lain-lain. Sedangkan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 47 dan Quran Surah Maryam ayat 20, Isa bukan dari benih manusia. Jika Isa bukan dari benih manusia tetapi ia berasal dari roh Allah, berarti ia adalah jelmaan dari roh Allah. Dengan demikian, apakah Isa dapat disamakan dengan Adam yang berasal dari tanah? Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Umat Islam hanya tertuju kepada kata Engkau utus tanpa melihat kata inilah hidup yang kekal itu. Kata inilah maksudnya adalah Yesus itu sendiri, padahal hidup kekal itu hanyalah Allah. Yesus disebut diutus adalah karena ia adalah roh Allah yang keluar dari Allah dan menjelma menjadi manusia untuk melakukan kehendaknya di tengah-tengah manusia. Bagaimana kata Al-Quran tentang Isa, Musa dan Muhammad disebut utusan Allah? Isa utusan Allah. Al-Quran mengakui bahwa Isa berasal dari roh Allah, yaitu zat Allah. Di Quran Surah An-Nisa ayat 171, Isa disebut ruh darinya atau waruhun minhu. Di Quran Surah At-Tahrim ayat 12 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 91, Isa disebut dari ruh kami atau min ruhina. Ketiga ayat itu mengakui jika Isa berasal dari zat Allah. Al-Quran mengakui bahwa Isa adalah firman Allah. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ. Artinya, dan firman-Nya Dia berikan kepada Maryam. بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Artinya, sebuah kalimat darinya yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Dan Isa bukan keturunan manusia. Dengan demikian, Isa disebut utusan karena ia adalah roh Allah yang diutus ke alam manusia dan menjelma menjadi manusia melalui rahim Maria. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 171 dan Quran Surah At-Taubah ayat 31 pun diakui jika Allah dan Isa adalah Tuhan yang Esa. Quran Surah An-Nisa ayat 171 mengatakan, إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Wa kalimatuhu artinya, dan kalimatnya. Waruhun minhu artinya, dan roh darinya. Sehingga artinya adalah, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan roh darinya. Ada tiga yang terlihat di ayat ini, yaitu, Allah, kalimatnya dan rohnya. Kalimat Allah dan roh Allah adalah berasal dari Allah dan tentu bagian dari Allah sebagai satu kesatuan. Tentang Allah, kalimatnya, dan rohnya, pada kalimat berikutnya dikatakan, ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. Dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya, Allah ilah yang Maha Esa. Tiga yang dimaksud adalah, Allah, kalimatnya, dan rohnya. Dengan demikian kalimat ini memerintahkan supaya berhenti mengatakan Allah kalimatnya dan rohnya sebagai tiga Tuhan, sebab ketiganya adalah satu kesatuan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena Isa Al-Masih adalah roh Allah yang menjelma menjadi manusia dan ia adalah kalimatnya,
maka Allah dan Al-Masih adalah Tuhan yang Maha Esa. Musa utusan Allah. Mari kita lihat Allah yang mengutus Musa. Quran Surah Taha ayat 12-14. Sungguh, aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Pada ayat ini sangat jelas jika Allah memilih Musa secara langsung untuk mendengarkan wahyunya. Dengan demikian, Musa adalah orang Israel yang dipilih Allah secara langsung dari kaumnya, sebagai utusan Allah kepada mereka. Muhammad utusan Allah. Al-Quran berkata, kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa, ayat 79. Quran Surah An-Nisa ayat 79 ini mengatakan jika yang mengutus Muhammad adalah sosok kami sedangkan Allah hanya sebagai saksi. Dan ini sesuai dengan Quran Surah As-Syura ayat 51 dan Quran Surah Fatir ayat 1 yang mengatakan bahwa Allah hanya ada di belakang tabir dan Dia hanya mengutus malaikat-malaikatnya dalam segala urusan. Allah disebut saksi adalah karena semua percaya jika Allah adalah pribadi yang maha tahu dan maha melihat. Lalu siapa sosok kami tersebut? Al-Quran berkata, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa Dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 97. Dan ayat ini membuktikan jika sosok kami yang menurunkan Al-Quran itu adalah sosok yang kemudian diberi nama Jibril. Jika Muhammad hanyalah seorang hamba dan utusan Jibril, sedangkan Allah hanya sebagai saksi, mengapa kemudian Muhammad disebut utusan Allah? Oleh karena itu, makna utusan Allah yang disebut kepada Isa, Musa dan Muhammad jelas berbeda. Muhammad yang hanya diutus oleh Jibril tetapi diklaim sebagai utusan Allah atau Rasul Allah, inilah yang perlu dikaji ulang oleh umat Islam. Dan Jibril yang disebut di dalam Al-Quran tidak sama dengan malaikat Gabriel di dalam Alkitab. Sehingga tidak masuk akal Muhammad yang hanya hamba dan utusan Jibril menjadi pemimpin para nabi, apalagi mengklaim jika Isa, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat menjadi umat Muhammad di akhir zaman.